Oke, hari ini Kak Mona membawa topik yang ada di dalam bulan Februari ini. Kalau kalian sudah mengikutinya, Februari ini AOG temanya adalah memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Minggu lalu kita sudah membahas topik waiting room ya. Ketika kita mau melakukan mimpi-mimpi kita ya. Mungkin kita sedang menunggu, tapi lakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, amin. Nah, hari ini kita akan membahas topik mind detox. Katakan sama-sama, mind detox. Ya, kita akan membahas ini bersama-sama. Bisa kalian siapkan catatan ataupun HP untuk kalian bisa catat. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan, ya. Kalau tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan dan subtema di bulan Februari ini adalah memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Ya, masih tentang janji Tuhan, masih tentang mimpi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kalian. Nah, hari ini ketika bulan-bulan berjalan, kita akan belajar, kita akan diperlengkapi bagaimana kita ini bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Amin. Nah, salah satu topiknya ini adalah tentang mind detox. Ya, apakah mind detox? Nanti Kak Mon akan jelaskan. Tujuan hari ini adalah, goalnya adalah setiap AOG dapat menjaga pikirannya agar tidak terjebak dengan tipu muslihat siapa? Iblis ya. Setiap AOG dapat menjaga pikirannya agar tidak terjebak dengan tipu muslihat iblis. Ini tujuan kita. Nah, hari-hari ini pasti kita mungkin mengalami jebakan-jebakan atau merasa kepancing emosinya dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Agenda hari ini adalah pendahuluan tentang apa yang hari-hari ini sedang kita lalui bersama. Kemudian kedua, apa itu mind detox? Kemudian big message-nya atau pesan besarnya apa? Kemudian ada Bible story dan aplikasi. Ya, nah kita akan masuk di dalam pendahuluan. Nah ini ya, yang punya mimpi angkat tangannya dong. Ya, masih punya mimpi? Oke, kita masih punya mimpi ya. Tapi di dalam melakukan mimpi-mimpi kita pasti ada tantangannya, benar? Ya, yang mengalami tantangan di dalam mencapai mimpi anggukan kepalanya ya. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi saat mengerjakan mimpi, goal atau visi kita. Apa saja? Mungkin kita diremehkan oleh sekitar karena mimpi yang besar. Mimpi apa kamu itu? Mimpimu kok lebay banget ya. Mimpimu norak sekali. Ya, kamu mau jadi apa? Nah, mimpi kita itu mungkin hari-hari ini sedang diremehkan orang. Atau apalagi mimpi kita itu sulit atau bingung untuk memulainya bagaimana ya. Hari-hari ini apalagi, Kak sudahlah mimpi-mimpi gitu kan. Aku gak dapat dukungan dari orang tua kok. Ya, aku gak dapat support dari keluarga saya. Atau apalagi, ngapain mimpi-mimpi, wong mimpiku yang kemarin Tuhan belum jawab. Ya, apa yang saya rindukan kemarin Kak itu belum terjawab sama Tuhan sampai hari ini. Jadi ngapain kita mau menggapai mimpi yang baru ya. Itu adalah tantangan-tantangan, apalagi kelemahan fisik, sering sakit-sakitan. Enggak lah Kak, aku orang sakit kok, enggak mungkin aku bisa menggapai mimpiku. Kak aku tuh orang kecil, Kak keluargaku itu enggak punya apa-apa. Kak aku tuh orang desa, Kak aku itu keluargaku enggak punya ekonomi yang baik. Sehingga kita terjebak dengan tantangan-tantangan yang ada. Ya, inilah alasan mengapa kita perlu belajar tentang mind detox. Ya, oke. Lanjut. Nah, mind detox itu apa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, detox berasal dari kata detoksifikasi, yaitu penawaran atau penetralan toksin atau racun di dalam tubuh. Ya, ini adalah arti dari detox. Ini adalah detox. Jadi detox itu
aku nggak kenal detox itu apa. Detox itu biasanya dilakukan di bagian wajah, ya kalau perempuan, kalau pergi ke klinik kecantikan itu ya, bisa detox wajahnya supaya mungkin kulit-kulit yang mati ini kembali sehat, seperti itu ya. Atau tubuh kita, kadang kita berpuasa supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu keluar, ya. Itu namanya kita mendetoks tubuh kita. Jadi mengeluarkan racun-racun yang ada. Jadi detox itu penting, katakan detox itu penting. Nah, ini harus ada di dalam kehidupan kita, AOG. Ingat, kita harus sering mendetoks bukan hanya tubuh kita, tetapi yang harus kita detoks adalah apa? Katakan sama-sama, mendetoks apa? Pikiran. Pikiran kita ternyata harus didetoks. Bukan cuma wajah kita yang dipakai skincare ya, supaya pakai serum. Ada yang di sini yang pakai atau pakai apa lagi? Pokoknya mengeluarkan yang kotor-kotor di dalam wajah kita atau tubuh kita dijaga sangat baik. Nah, ternyata pikiran juga harus dijaga dengan baik. Amin. Nah, ini dia, racun apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Yang pertama itu ada khawatir. Siapa yang di sini pernah khawatir? Ya, turunkan tangan Kak Mona juga. Bayangkan kalau misalnya kalian lagi mau ujian, terus ternyata kan harus ada perlengkapannya, alat tulis atau apapun. Kalian tidak membawa buku kalian atau kalian sama sekali tidak persiapan. Apa yang kalian alami? Pasti khawatir, pasti panik. Atau ketika misalnya kalian disuruh presentasi di sekolah, disuruh presentasi di kampus, terus kalian filenya itu ketinggalan. Padahal hari itu harus presentasi. Apa yang kalian alami? Pasti ada rasa takut, rasa panik, apalagi. Nah, racun itu bisa juga tentang kepanikan kita, tentang ketakutan kita, itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya, hari-hari ini apa sih yang masuk di dalam pikiran kita? Racun apa? Racun apa yang masuk di pikiran kita? Ketakutan, khawatir masa depan, atau perkataan orang. Ternyata perkataan orang juga bisa masuk di pikiran kita. Tadi papa ngomong saya dasar anak bandel atau dasar anak nakal, itu masuk di pikiran kita. Ya Kak Mon berharap di sini tidak. Tapi kalau misalnya hari-hari ini kalian ngalami seperti pikiran kalian itu kemasukan racun, ini saatnya kita mau belajar bagaimana kita itu mendetoks pikiran kita. Amin. Yang mau katakan amin. Supaya apa? Supaya kita nggak salah, kita nggak ketipu sama iblis. Ada lagi tentang bullying, ya. Kak Mon harap di sini nggak ada yang bullying temannya sendiri. Bullying itu bisa secara fisik, secara mental atau perkataan. Kemarin Kak Mona dengar di sosial media ada anak yang dibully, ya, dibully oleh temannya, sampai anak itu bunuh diri. Karena apa? Karena yang temannya katakan ke dia itu masuk di pikirannya dia, masuk di pikiran dia dan akhirnya dia melakukan hal yang salah. Apa yang dia lakukan? Dia gantung diri di kamarnya. Anak usia 10 tahun mungkin ya, 10 tahun laki-laki ganteng. Hanya karena kena racun bully. Hanya karena dengar kata temannya yang menyakitkan hatinya. Hanya karena dengar temannya itu berkata-kata yang jahat tentang dia. Masuk ke pikiran, jadi racun. Dan dia mengambil jalan yang mengakhiri hidupnya. Kamu berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Kita tidak melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kita kena racun, kita mau antisipasi, kita mau belajar untuk detoks pikiran kita, ya. Oke. Nah ini dia pesan besarnya, detoks pikiran kita. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ya, katakan sama kanan kirimu, detoks pikiran kita.
Ya, detox ya. Jadi sekarang sudah nggak asing ya dengan kata detox ya. Detox itu seperti mengeluarkan racun gitu di dalam tubuh, tetapi ini mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam pikiran kita. Entah itu racunnya putus asa, kebingungan, kepanikan, ketakutan, hinaan orang, ya, sikap orang kepada kita. Bisa loh masuk pikiran, kok tadi Kak Vega nggak negur aku ya, contoh Kak Vega lagi. Kok tadi, kok Yusuf nggak sapa aku ya, waduh masuk pikirannya lagi. Apalagi tindakan orang sama kita, aduh Kak Marlin tadi nggak senyumin aku ya, contoh ya. Nah itu kalau kita tidak hati-hati dengan pikiran kita, itu akan menjadi racun, benar? Ya. Nah, kita akan belajar apa sih di sini? Kali ini kita akan belajar tentang seorang Daud. Siapa? Kita akan buka dan baca bersama-sama di Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Silakan buka Alkitabnya, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kita akan belajar tentang Alkitab, cerita Alkitab tentang Daud. Kak Mona tunggu, kita akan baca bersama-sama ya. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Sudah, kita baca dengan suara yang kuat, tidak ada di PowerPoint, kita baca di Alkitab kita masing-masing ya. Dengan suara yang kuat. Oke, ayat pertama dibacakan oleh laki-laki, ayat kedua dibacakan oleh wanita ya. Siap ya? 1, 2, 3. Dua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana seorang Daud sekalipun di dalam tekanan, terhimpit oleh keadaan, namun ia tetap dapat melangkah dalam penyertaan siapa? Tuhan. Ini adalah curahan hati Daud di dalam Mazmur 27 yang seperti kita baca tadi. Ya, Daud menulisnya dalam kondisi mengalami tekanan. Daud menulisnya dalam keadaan hidup yang berat. Daud menulisnya ini bukan lagi happy-happy, tapi di dalam kondisi yang terhimpit. Sehingga dia menuliskan ini kepada Tuhan. Ya. Daud menuliskan ini kalau kita merenungkan kembali hidup Daud,
sekalipun dia itu diurapi sebagai seorang apa? Seorang apa? Seorang raja, tetapi hidupnya tidak otomatis hidupnya lancar. Justru Daud itu menghadapi perlakuan-perlakuan yang meremehkan hidupnya. Diremehkan oleh siapa? Bukan orang lain, kakaknya sendiri. Daud itu diremehkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan Daud itu berkali-kali dia harus melarikan diri karena Saul hendak membunuhnya. Kondisinya enggak mudah, teman-teman. Kondisi Daud itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi yang demikian, bisa saja loh Daud itu ambil keputusan yang salah. Ya, mati aja atau bunuh diri aja atau jauhi aja keluarga saya. Tapi kalau kita bisa baca ayat Mazmur 27 ini, itu berarti Daud tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Sehingga dia menuliskan firman ini, sehingga dia menuliskan ayat-ayat ini muncul untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Sangat mungkin bagi Daud untuk muncul pikiran-pikiran yang salah, teman-teman. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita lagi dalam kondisi tertekan, keluarga kita lagi tidak baik-baik saja, bisa enggak muncul pikiran yang jahat? Hari ini mungkin, saya sama sekali mungkin tidak punya uang. Tidak punya uang 5.000 aja enggak ada Kak Mon. Bisa enggak kita pikiran yang jahat? Bisa. Tapi kita akan belajar dari Daud. Bagaimana caranya sehingga dia itu tidak melakukan kesalahan. Sehingga dia itu tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga ketika tadi kalau misalnya kita kesusahan, kita enggak punya uang sama sekali. Terus apa yang kita harus lakukan? Apakah aku harus mencuri? Apakah aku harus mengambil uang temanku? Mengambil barang temanku terus tak jual? Tidak. Kita akan belajar di sini. Ketika kita mengalami keadaan yang sulit, kita mau yuk cari tahu kehendak Tuhan apa. Amin. Kita akan melihat bagaimana sih caranya. Bagaimana agar kita itu bisa terus jaga pikiran kita supaya tetap di dalam firman Tuhan, supaya benar di dalam firman Tuhan. Apalagi mungkin di rumah saya mungkin diremehkan, kakak-kakak saya lebih diutamakan. Kita sakit hati, pikiran itu masuk sakit hati. Bisa saja kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa melakukan kejahatan, teman-teman. Ya. Siang hari ini Tuhan rindu supaya kita semua mendengarkan hari ini ya. Yang bersemangat boleh katakan siap. Nah, biar nggak ngantuk ya. Nah, next. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendetoks pikiran kita? Catat baik-baik. Cara yang pertama adalah tidak terburu-buru berasumsi mengambil keputusan. Ya, tidak terburu-buru berasumsi mengambil keputusan. Di Mazmur 27 ayat 10, nih firman Tuhan berkata apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan itu menyambut aku. Bayangkan Daud itu di depan matanya papa mamanya meninggalkan dia. Kalau misalnya dia putus asa, ya, kondisi dia itu dia bisa aja mungkin buru-buru, oh ya memang papa mamaku memang Tuhan tidak sayang lagi sama aku. Buktinya papa mamaku tidak sayang lagi sama aku. Nah, jangan bagaimana caranya kita untuk menjaga pikiran kita, mendetoks pikiran kita? Yang pertama, tidak terburu-buru. Katakan tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru dengan asumsi. Asumsi itu jahat, teman-teman. Asumsi itu belum tentu benar. Cuma pikiran kita aja. Asumsi itu apa sih? Oh, kayaknya mungkin ini kali. Memang jadi itu asumsi. Mungkin dia memang gak suka sama aku. Itu asumsi. Belum tentu benar ya. Jangan sekali-sekali kita terburu-buru mengambil kesimpulan. Sehingga pikiran kita ini tidak kemasukan racun.
Ya, Daud tidak terburu-buru berasumsi buruk saat kondisi yang tidak mendukung. Justru Daud membangkitkan iman percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pribadi yang akan memelihara hidupnya. Amin. Hari ini kita jangan langsung berasumsi dengan hidupmu. Oh, memang saya hidupnya udah kayak gini nih kayaknya. Kayaknya udah jadi orang biasa-biasa aja. Enggak, Tuhan tuh mau hidup kita itu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jangan menilai diri kamu jelek atau jangan menilai diri kamu buruk. Jangan menilai hidupmu ini gak bisa ngapa-ngapain. Kalian itu masih punya umur yang panjang, masih punya potensi yang harus digali. Temukan potensimu. Kak Mona lihat di AOG sini ada yang main basket, itu potensi yang luar biasa. Ya, gali itu potensi yang ada di dalam hidupmu. Jangan dikubur, kalau punya potensi jangan dikubur. Kembangkan. Jangan mau jadi orang yang biasa-biasa. Karena Tuhan tuh mau pakai kita semua, amin. Katakan sama kanan kirimu, Tuhan mau pakai kamu loh. Ya, jangan hidup biasa-biasa. Dan jangan berasumsi yang jahat soal dirimu, amin. Nah, kita juga kalau misalnya pas lagi dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang tidak mendukung kita, terhimpit, kadang mungkin kita bisa menjauh loh dari Tuhan. Udahlah gak usah saat teduh, udahlah gak usah baca Alkitab. Kondisiku sekarang kayak gini, gitu ya, kayaknya kok Tuhan gak tolong. Next, apa yang kita harus lakukan? Catat baik-baik, bertumbuhlah terus di CG. Katakan sama kanan kirimu, bertumbuh di dalam CG. Ya, CG itu sebagai keluarga kedua yang membangun kita dalam kerohanian kita. Ya, kita perlu bertumbuh di dalam CG supaya apa? Keluarga kita ini bisa mengingatkan kita. Supaya saudara-saudara kita yang ada di CG itu akan mengarahkan kita, pikiranmu itu salah loh. Enggak gitu loh, Tuhan tuh sayang sama kamu dan lain-lain. Makanya yuk kita mau tertanam di dalam CG. Masukkan hidupmu di dalam CG. Sehingga ketika kamu mengalami situasi yang sulit sekalipun, ada orang-orang yang mendukung kamu. Amin. Ya, ketika kita mengalami kondisi yang sulit, ada orang-orang yang mendoakan kita. Jangan tutup dirimu, guys. Kok kayak lagu ya, jangan tutup dirimu, jangan tutup diri kita. Teman-teman, kita masih perlu orang lain. Kita masih perlu orang yang ada di kanan kiri kita. Jangan sampai kita tutup diri. Ketika mungkin kondisi kalian sulit, siapa yang akan memperhatikan kita? Ya teman-teman di samping kanan kiri kita. Ya, kasihi orang yang ada di samping kanan kiri kita. Jangan cari di luar. Jangan cari di luar teman misalnya. Ya gak apa-apa berteman di luar, tapi orang-orang yang ada di dalam gereja, teman-teman yang ada di dalam gereja, di dalam CG, Kak Mon percaya mereka tuh sangat-sangat mengasihi kalian. Karena apa? Tuhan sudah taruh kasih di dalam hidup mereka. CGL yang ada di sini, mereka berkorban waktu buat kalian. Mereka berkorban apalagi? Pikiran. Mereka memberikan waktu mereka untuk mengasihi kita semua. Para pemimpin di tempat ini di AOG itu mengasihi kita semua. Ya jangan tunggu Tuhan turun dari langit supaya kita merasakan kasih Tuhan, enggak. Itu kalau Tuhan datang kedua kali berarti kita sudah selesai teman-teman. Ya jadi jangan tunggu. Kalau temanmu, kita yang ada di sini saling memperhatikan satu sama lain. Yang mau katakan yes. Saling memperhatikanlah. Kalau misalnya ada yang memang mengajak kalian CG, jangan tutup diri kalian. Itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Mau mengajak kalian kembali dekat sama Tuhan, bukan kembali dekat sama supaya sungkan sama pemimpin saya diajak-ajak terus. Enggak, itu karena Tuhan sayang sama kalian. Balik karena Tuhan, amin. Ya. Kenali kelemahanmu dan carilah solusinya. Cara bagaimana kita mendetoks pikiran kita adalah kenali kelemahan dan cari solusinya. Ya, cari kelemahanmu apa? Supaya pikiranmu ini bisa mengeluarkan itu. Misalnya, kamu sering panikan. Kenali, saya ini suka panik. Cari solusinya gimana supaya saya enggak panik.
Ya, Filipi 4 ayat 13. Sama-sama kita bacakan 1 2 3. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Solusinya, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan kok. Asal kita mau mengenal dulu kelemahan kita apa, teman-teman. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua pasti punya kelemahan. Ya, setiap orang memiliki titik kelemahan dalam pikirannya juga ternyata. Ya. Dan pikiran kita ini bisa berbeda-beda sudut pandangnya teman-teman ya. Jadi kita ini mau terus belajar. Jangan karena yaudah aku lemahnya di sini kok. Yaudah aku begini aja. Enggak, dengarkan orang lain, dengarkan pemimpinmu yang bisa mengarahkan kamu. Contohnya, Kak aku takut. Misalnya Joy, aku takut Kak Vega. Vega ngomong, "Nggak, kamu bisa Joy." Ya, jadi kenali kelemahanmu dan minta untuk pemimpinmu mendoakannya. Ya, karena pemimpinmu bisa melihat lebih jauh. Amin. Next yang ketiga. Kita akan belajar apa sih? Yang ketiga, kita akan belajar ini. Izinkan Tuhan berbicara atas hidupmu dan kita masuk ke dalam hadiratnya. Jadi bagaimana cara kita mendetoks pikiran kita, masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Katakan sama kanan kiri, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Salah satu jalan yang terbaik dan tidak boleh kita tinggalkan ialah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tadi di Mazmur 27 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita mendetoks pikiran kita? Salah satunya adalah masuk hadirat Tuhan. Dekat sama Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah jalan yang terbaik. Datang dengan apa adanya. Ya, datang dengan apa adanya. Hari ini kondisi kalian sedang apa? Sedang tidak baik-baik saja kan? Datang sama Tuhan. Amin. Di titik krisis dalam hidup kita, jika kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa kehilangan iman teman-teman. Merasa sia-sia dan bisa berujung meninggalkan Tuhan. Karena itu kita perlu naik ke hadirat Tuhan dan melihat dari sudut pandang Tuhan yang berbeda dari sudut pandang kita yang terbatas. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kak Mon berharap ketika kita mungkin hari-hari ini pikiran kita lagi kacau, pikiran kita lagi galau, pikiran kita apapun yang masuk, yang membuat racun di dalam pikiran kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Oke, yang terakhir adalah kita mau aplikasinya adalah yang kita akan bawa pulang. Yang pertama, hitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kalau misalnya kita ada pikiran-pikiran yang meracuni, ingat kembali kebaikan Tuhan. Misalnya mimpiku itu belum dijawab Tuhan, itu bisa meracuni pikiran kita sehingga kita itu menjadi terhalang. Ingat, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Hitung itu, amin. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Hitung itu. Jangan lihat yang belum terjadi teman-teman. Lihat apa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang kita mau lakukan adalah kendalikan pikiran kita dengan firman Tuhan. Gak bisa cuma dengan logika kita. Supaya racun itu gak masuk
kita harus pakai firman Tuhan setiap hari. I love my Bible. Setiap hari kita harus didetoks dengan firman Tuhan. Amin. Supaya pikiran kita ini tidak gampang berubah ke hal yang jahat. Supaya pikiran kita ini dijernihkan sama firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini tidak melakukan yang salah, tidak melakukan dosa. Hari-hari ini gampang buat dosa, teman-teman. Buat dosa sendirian juga bisa, gampang. Tapi jangan sampai kita itu terlena dengan dosa atau berlama-lama dengan dosa kita. Kita harus kembali atau kita harus menjauh dari dosa kita. Amin. Apa kelemahanmu? Apa yang membuat kamu itu jadi takut? Atau apa yang membuat kamu tuh jadi gak bertumbuh? Gak bertumbuh dalam arti kamu tuh tidak mengalami sesuatu di dalam hidupmu. Coba baca lagi Alkitabmu dan temukan apa yang Tuhan mau ngomong dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga adalah perbanyak masuk hadirat Tuhan. AOG perbanyak masuk hadirat Tuhan yuk. Tidak harus keyboard dibawa ke rumah. Ya, tidak harus. Atau gitar dibawa ke rumah, enggak harus. Pakai aja YouTube. Atau Spotify yang ya. Kalian bisa dengarkan musik di sana, kalian bisa nyembah Tuhan di dalam kamar kalian. Perbanyak waktu dengan menyembah Tuhan. Amin. Di sana kalian akan menemukan jawaban-jawaban. Di sana kalian akan merasakan kelegaan demi kelegaan. Enggak ada yang bisa memuaskan kita, teman-teman. Karena ada satu tempat yang khusus, yaitu tempatnya Tuhan Yesus. Ada satu tempat yang khusus, yaitu pribadi Yesus. Kalau hari ini tempat itu masih belum terpakai atau masih kosong, hari ini kita mau mulai lagi. Sembah Tuhan, nyanyikan lagu, aku cowok kak, ngapain gitu-gitu loh. Kalau kita datang dengan hancur hati, Tuhan itu dekat sama kita, Tuhan itu bisa jamah loh. Kita laki-laki perempuan, Tuhan pasti bisa jamah kita. Asal kita mau datang dengan hati yang hancur, yang apa adanya, yang terbuka sama Tuhan. Pasti Tuhan akan hadir di dalam saat teduhmu. Amin. Oke, itu 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama katakan sama-sama 1, 2, 3. Hitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, perbanyak masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir ini adalah yang akan menjadi refleksi kita. Adakah pikiran yang salah yang mau kita ubah di dalam hidup kita? Ya. Dan yang kedua adalah komitmen yang akan kamu buat untuk menjaga pikiranmu. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya.